Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Dan jumpa kembali dengan channel saya, channel Surya Utama 22 channel yang membahas seputar budidaya ikan lele. Nah, pada kesempatan kali ini saya mau menjawab pertanyaan teman-teman yang sudah masuk di DM Instagram saya. Bagaimana pertanyaannya? Nah, pertanyaannya seperti ini. Mas, kalau kita mau budidaya ikan lele, media kolam yang bagus itu terbuat dari apa sih mas? Tanah, beton, ataupun terpal. Nah, ini nanti akan saya jelaskan dan mudah-mudahan pertanyaan kali ini mewakili pertanyaan teman-teman semua yang mau budidaya ikan lele. Ya, akan saya jelaskan kelebihan dan kekurangan masing-masing kolam tersebut. Dan nanti pada akhir video akan saya jelaskan soal pertumbuhan masing-masing kolam tersebut. Yang paling cepat itu yang mana dan yang paling lambat itu yang mana. Akan saya jelaskan mulai dari kelebihan dan kekurangan terlebih dahulu, mulai dari kolam tanah. Sebelum berlanjut ke video, untuk teman-teman yang baru saja mampir, jangan lupa selalu dukung channel saya dengan cara klik tombol subscribe-nya ya. Jangan lupa juga nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Langsung saja pada inti pembahasan agar tidak terlalu bertele-tele ya. Apabila terlalu bertele-tele di awal, ya kita bosen juga ya namanya nonton video pengen dapat tutorial atau edukasi. Langsung saja saya bahas mulai dari kelebihan kolam tanah. Kelebihan kolam tanah yang pertama adalah modal pembuatan kolam yang sangat minim. Maksudnya murah ya. Kita hemat dalam membuat kolam tanah ini. Paling kita cuman beli bambu atau waring buat dinding kolam kita agar kolam itu tidak longsor. Itu adalah kelebihan yang pertama. Terus kelebihan yang kedua adalah pertumbuhan lele itu lebih cepat apabila di kolam tanah. Itu memang sudah terbukti ya dari beberapa petani kalau budidaya ikan lele di kolam tanah itu memang lebih cepat. Terus kelebihan yang ketiga adalah suhu air lebih stabil. Nah, suhu air lebih stabil kenapa bisa gini ya? Karena kalau kita budidaya di kolam tanah itu dindingnya itu kan ya tebel ya, langsung tanah langsung ya. Jadi apabila siang itu panas yang tinggi, malam dingin, biasa disebut dengan musim pancaroba ya, itu ikan tetap aman karena perubahan suhu tidak drastis. Biasanya kalau siang panas malam dingin itu perubahannya perlahan. Jadi ikan itu tidak stres ya. Itu adalah kelebihan yang ketiga. Langsung saja pada kelebihan yang keempat, yaitu dapat mengurai amonia, sisa pakan dan kotoran ikan itu sendiri. Jadi kita budidaya ikan lele di kolam tanah ya, itu kita tidak perlu kuras bawah atau kurangin airnya karena ikan keracunan amonia, tidak ya, karena tanah tersebut bisa mengurai sisa pakan dan kotoran ikan itu sendiri. Kalau kita di kolam terpal pasti kita harus buang itu yang namanya amonia di dasar kolam agar ikan itu tidak keracunan oleh amonia tersebut, karena amonia apabila di kolam terpal atau beton itu bisa menjadi gas yang akan meracuni ikan itu sendiri ya. Itu adalah kelebihan yang keempat. Terus kelebihan yang kelima dalam kolam tanah adalah ikan itu cenderung tidak mudah terserang penyakit, terutama itu jamur ya. Ikan tidak mudah sakit apabila kita budidayanya di kolam tanah, apalagi kita tebarnya itu terlalu longgar seperti itu ya. Dan untuk kepadatan tebar ya memang banyak kolam terpal ataupun kolam beton dibanding kolam tanah seperti itu ya. Sudah saya bahas pada konten sebelumnya soal kepadatan tebar ikan lele itu yang ideal. Itu adalah kelebihan kolam tanah. Dan dan kekurangan kolam tanah itu apa mas? Nah, kekurangan kolam tanah adalah repot di saat kita melakukan panen. Nah, saat panen apabila kolam terpal kita bisa mengeluarkan lewat pipa pembuangan. Kalau kolam tanah kita harus sedot menggunakan mesin seperti itu. Kita tidak bisa membuat lubang pembuangan karena posisi di dasar tanah itu sudah ke bawah posisinya ya. Kalau terpal kan naik, jadi kita bisa pasang lubang pembuangan. Itu adalah kekurangan yang pertama, repot di saat panen. Terus kekurangan yang kedua adalah
susah saat kita sortir. Jadi itulah alasan semua petani lele di kolam tanah ya tidak memilih bibit yang terlalu kecil untuk ditebar. Memilihnya itu minimal ukur 57 kalau ditebar di kolam tanah. Terus yang ketiga adalah jika kemarau air itu surut apabila kita budidayanya di kolam tanah ya, karena semakin lebarnya pori-pori tanah maka air yang ada di kolam kita itu semakin lama akan semakin surut. Jadi kita tidak bisa budidaya ikan lele di kolam tanah di saat musim kemarau, terutama kemarau yang sudah lama ya, kemarau tua. Terus kekurangan yang keempat adalah banyak hama. Contoh di saat bibit baru masuk itu biasanya hamanya itu yuyu ya, atau kayak kepiting itu ya, yang biasa ada di sawah itu juga bisa makan bibit. Terus ular, terus kalau burung itu pasti itu burung itu hama dari kolam terpal pun bisa terkena hama burung itu. Nah itu adalah kekurangan yang terakhir, adalah kekurangan yang keempat. Langsung saja saya bahas yaitu kolam beton. Kelebihan kolam beton terlebih dahulu. Kelebihan kolam beton yang pertama itu ya pasti awet ya, itu bisa sampai bertahun-tahun bahkan sampai puluhan tahun tergantung tekstur tanah di daerah kita gerak atau tidak. Apabila tidak gerak itu akan awet sampai puluhan tahun. Terus kelebihan yang kedua adalah suhu stabil, sama seperti kolam tanah tadi, karena dinding kolam apabila terbuat dari beton, dari batu bata itu suhunya lebih stabil karena tebal ya. Terus untuk kekurangannya yaitu biaya pembuatan yang mahal. Nah, belum kita beli material, tukangnya ya, itu mahal sekali ya. Memang awet tapi kekurangannya itu mahal. Terus kekurangan yang kedua adalah tidak bisa dipindah-pindah. Itu ya pasti. Kalau kita punya lahan, kita bangun kolam beton, itu sudah pasti kolam kita tidak bisa dipindah. Ya kalau kita mau memperluas lahan atau menghilangkan kolam posisinya di situ ya kita harus gempur, kita buang, tidak bisa kita pindah. Terus saja lanjut ke kolam terpal ya. Kelebihannya terlebih dahulu. Untuk kelebihan kolam terpal yang pertama adalah biaya pembuatan itu sangat murah. Nah, dan itu juga membantu kita apabila modal kita itu pas-pasan ya. Itu sangat rekomendasi sekali. Biaya pembuatannya murah. Terus kelebihan yang kedua adalah mudah cara buatnya. Pada konten saya sebelumnya juga saya jelaskan bagaimana cara membuatnya, cara melipatnya agar rapi, sudah ada pada konten saya di channel ini semua. Teman-teman bisa geser-geser atas, cari saja cara membuat kolam terpal. Itu adalah kelebihan yang kedua. Terus kelebihan yang ketiga adalah bisa dipindah-pindah. Misal kita membuatnya di tempat A. Nah, tempat A mau kita butuhkan buat tempat yang lain, kita bisa memindahkan ke tempat yang lain seperti itu ya. Karena itu dinding kita menggunakan bambu juga bisa. Yang penting cara pembuatan dan pemasangan terpal itu sendiri. Itu adalah kelebihan kolam terpal yang ketiga. Langsung saja kekurangannya. Nah, kekurangan kolam terpal yang pertama adalah rawan bocor. Itu pasti, apalagi kalau terpalnya kita yang terpal yang kita buat kolam itu sangat tipis ya ketebalannya ya. Sudah ada pada konten saya sebelumnya juga cara memilih terpal yang bagus buat kolam lele yang pas, itu ketebalan dan kualitas itu sudah saya jelaskan juga dan harganya juga ada pada konten sebelumnya. Terus yang kelebihannya yang kedua, maksudnya kekurangan yang kedua adalah usia terpal yang sebentar. Nah, kalau dibanding soal usia ya, usia kolam terpal dan tembok sudah jelas jauh, pasti lebih awet kolam beton. Kalau kolam terpal pengen awet ya kita harus beri atap agar tidak terkena sinar matahari langsung, tapi nanti dampaknya ada di ikan itu sendiri. Kalau ikan kurang panas juga pertumbuhannya nanti kurang ya. Terus kekurangan yang ketiga adalah, ini kekurangan yang terakhir ya, suhu mudah berubah-ubah. Karena apa? Karena dinding itu terlalu tipis, ada panas dari luar itu pasti langsung masuk dan air mudah
sekali cepat berubah. Suhunya itu cepat, dingin ya ikut dingin, panas ikut panas dengan cepat. Apalagi volume air yang ada di dalam itu sangat sedikit. Itu tidak disarankan apabila kita budidaya ikan lele itu full panas tanpa ada peneduh sedikit pun. Seperti itu ya. Itu adalah kelebihan dan kekurangan dari kolam tanah, beton, dan terpal. Terus untuk pertumbuhannya Mas, nah untuk pertumbuhan kolam beton dan kolam terpal itu sama, cenderung sama. Yang membedakan itu kolam tanah. Kolam tanah itu cenderung lebih besar, lebih cepat besar maksudnya. Jadi kita itu apabila ada lahan yang luas, kita bisa membuat kolam tanah. Tapi kalau kita tidak mau repot ya kolam beton atau terpal itu rekomendasi yang pas ya. Saya rasa cukup sekian ya video yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua. Dan apabila teman-teman ada pertanyaan seputar budidaya ikan lele, bisa teman-teman tanyakan di DM Instagram saya. Nama Instagram saya suryautama_99. Tanyakan saja pertanyaan teman-teman di situ. Insya Allah kalau ada waktu pasti akan saya jawab satu persatu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Surya Utama, sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.